terlalu banyak fadilah-fadilah daripada bersolawat itu. Adapun berkaitan dengan hijamah, tentunya hadis-hadis yang menyebutkan lebih banyak bahwa menunjukkan bahwa Rasulullah berhijamah. Rasulullah itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu berhijamah bila mengalami atau kurang sehat misalkan atau ingin menambah kesehatan, Rasulullah berhijamah. Dan memang seperti Al-Imam Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Al-Musnad, dulu beliau pernah mau menuliskan tentang hijamah atau bekam. Tapi waktu mau menuliskan hadis itu, dia belum berbekam. Maka saat itu dia langsung pergi ke Madinah Al-Munawwarah, kemudian dia berbekam. Lalu setelah dia selesai berbekam, baru dia tuliskan hadis tentang berbekam. Jadi kalau kita lihat, sepertinya para ulama dulu mereka suka berbekam karena mengikuti daripada kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hal yang disunahkan oleh para ulama untuk berbekam. Tentunya tidak sunnah mutlak ya bagi mereka penyakit, tentunya berbekam itu bagus. Tapi ketika mereka memiliki sesuatu yang pantangan atau tidak diperbolehkan berbekam, tentunya jadi bisa dilihat kondisi seorang tersebut. Intinya Rasulullah berbekam. Adapun fadilah-fadilah tentang berbekam, hadis yang saya belum dapati yang lebih detail, hanya Rasulullah itu suka berbekam. Cukup kata para ulama sunnah berbekam menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, dasar atas jawaban yang disampaikan. Mohon izin Ustadz, ada pertanyaan lagi dari Pak Nata Sanjaya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah hal yang perlu kita renungkan dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Itu yang pertama Ustadz. Mungkin itu dulu Ustadz ya. Nanti ada satu lagi Ustadz dari Mas Ewit Ustadz. Yang perlu direnungkan tentunya banyak ya, hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan, itu tuh yang harus kita ambil. Dan ternyata memang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan begitu besarnya cintanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam, dan itu semua tentunya diawali tadi pertanyaan setelahnya kayak berkaitan, dibersihkan dada Rasulullah, dibedahnya dada Rasulullah SAW, seakan-akan kalau mau bertemu dengan Allah itu harus suci zahir dan suci batin. Maka kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus mensucikan hati kita, mensucikan batin kita dan zahir kita. Batin kita ini yaitu dengan membersihkan sifat-sifat yang kotor di dalam hati kita. Sementara zahir yaitu dengan bersuci jauh dari berbagai macam kemaksiatan. Tentunya renungan-renungan itu sangat banyak ya, kalau kita tahu cerita Isra Mi'raj itu, kalau kita apa yang harus direnungkan sangat banyak sekali renungan yang bisa kita ambil atau hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj tadi. Nah, Baik Ustadz, jazakallah atas jawabannya. Ini dari Mas Ewit Ustadz, ingin bertanya juga, peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW di waktu belum baligh dan sebelum Isra Mi'raj, apakah bermakna harfiah atau kiasan Ustadz? iya, sebenarnya langsung harfiah. Kalau kita lihat dari hadis yang ada di Bukhari, itu harfiah. Langsung betul-betul di black, bahkan disebutkan yang datang itu waktu itu malaikat Jibril, ada yang mengatakan bersama Mikail, artinya dua malaikat datang membelah dadanya. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad, ada Rasulullah SAW pernah menunjukkan bekas adanya belahan tadi. Walaupun tentunya tidak banyak, tapi ada sisa daripada belahan tadi yang tidak dibersihkan oleh Allah untuk membuktikan bahwa pembedahan itu betul-betul terjadi. Nah, jadi cerita itu bukan kiasan, tapi benar-benar terjadi. Hikmahnya tentunya bisa diambil kiasan hikmah, tapi kejadian itu sudah terjadi. Dan betul-betul terjadi secara zahir. Baik, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Kalau dari link chat Zoom tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari para jamaah kami tawarkan secara langsung yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Abdul Rahman Segaf. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, belum pukul 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Saya Bu mau Isti. bertanya.
Assalamualaikum, Habibana. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. ingin bertanya terkait Isra Mi'raj. Pada saat diturunkannya perintah sholat, berarti pada saat itu ada ayat atau surat yang turun ya Ustadz ya, seperti Al-Fatihah ya, berarti di atas di langit di ars berarti begitu. Mungkin mohon konfirmasinya seperti itu aja, Ustadz. Terima kasih. Iya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, apakah turun ayat surat Al-Fatihah misalkan sebagai bagian dari sholat? Karena memang dalam hadis Bukhari Muslim dari Ubadah ibn Samit, Rasulullah SAW pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak terhitung sholat atau batal sholatnya bagi orang yang tidak mendirikan sholat. Nah, ini menunjukkan tidak mendirikan sholat tapi tidak baca Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sholat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Berarti surat Fatihah itu bagian inti atau salah satu bagian inti daripada sholat. Lalu ketika perintah sholat, apakah Fatihah itu sudah ada atau pas berbarengan dengan perintah sholat terus turun surat Fatihah? Kata sebagian ulama, Fatihah itu sudah ada sebelum adanya surat Isra dan Mi'raj atau peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi Rasulullah tidak tahu penggunaannya ini untuk apa, dibaca di mana. Nah, jadi ketika Isra Mi'raj tidak disebutkan turun surat Al-Fatihah, tapi surat Al-Fatihah sudah ada. Kemudian waktu Nabi turun, subuh, sebelum subuh sudah masuk ke Mekah, sudah sampai di Mekah. Lalu waktu zuhur, datang malaikat Jibril di waktu zuhur. Lalu malaikat Jibril mengatakan ini adalah sholat pertama. Lalu malaikat Jibril mengajarkan kaifiyatus shalah, bagaimana tata cara sholat. Di antaranya adalah suratul Fatihah. Berarti suratul Fatihah itu sudah ada lebih dulu dan Rasulullah sudah mengerti suratul Fatihah. Jadi bukan saat turunnya yang wallahu alam yang saya tahu bukan saat Isra Mi'raj beliau dapat surat Fatihah, tapi surat Fatihah sudah ada, tinggal malaikat Jibril bilang baca surat Al-Fatihah. Kemudian baca surah setelah itu baca surat yang lain. Surat-surat sudah banyak yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang disampaikan. Mungkin izin Ustadz, ada satu pertanyaan lagi di chat Zoom oleh Mas Ewit. Mohon izin kami bacakan. Menurut para ulama, di akhir zaman akan ada 73 golongan umat muslim dan yang selamat adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan Ustadz, sekarang ini apakah sudah mencapai jumlah 73 golongan itu Ustadz? Jadi apakah sudah 73 atau belum Ustadz untuk ininya Ahlussunnah wal Jamaah? Iya, memang disebutkan di dalam hadis-hadis yang cukup banyak ya, namanya kalau kita buka namanya hadis iftiraqul ummah. Hadis yang berbicara tentang perpecahan umat. Disebutkan di situ umat Yahudi umat Nasrani berpecah 71, umat Yahudi berpecah 72 dan wasataftariqu ummati dan akan terpecah umatku 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu kata Rasulullah. Lalu di hadis ditanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul yang satu itu? Maka ana aliyya wa ashab, yaitu orang yang berpegang denganku dan para sahabatku. Nah, ini merupakan apa? Yang tidak sesat itu orang yang berpegang dengan Rasul dan para sahabat Rasul. Di dalam riwayat yang lain, siapa itu ya Rasulullah? Maka ana aliyya wal jamaah, yaitu orang ya atau dia ada kalimat makan alai tapi yaitu ya, siapa yang selamat itu ya Rasul? Al jamaah. Ada kata-kata al jamaah. Maka dari sini para ulama ahli sunnah mengatakan berarti semua kelompok itu akan masuk neraka kecuali yang ahli sunnah. Siapa itu ahli sunnah wal jamaah? Mereka yang berpegang dengan Rasulullah dan para sahabat. Nah ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok di luar ahli sunnah dikhawatirkan ya, tidak mendapatkan keselamatan. Dan yang dikatakan 73, satu itu adalah ahli sunnah. Bukan ahli sunnah menjadi 73 golongan, bukan begitu. Tapi kelompok-kelompok Islam akan banyak sampai 73 golongan yang selamat siapa yang berpegang dengan Rasulullah dan para sahabat. Itu yang Rasulullah dan sahabat disebut dengan ahli sunnah. Jadi
yang dikatakan ahli sunnah berpecah 73 salah. Bukan ahli sunnah yang berpecah 73, tapi kelompok di luar ahli sunnah. Ya, misalkan kita dapati Khawarij, itu kan di luar ahli sunnah. Mu'tazilah, kemudian Rafidhah, kemudian Jabariyah, Qadariyah, dan seterusnya. Jadi ahli sunnah ini yang selamat. Adapun kata-kata ahli sunnah nanti luas ya. Ahli sunnah itu fikihnya adalah fikih 4. Itu ahli madhab Syafi'i ahli sunnah, Hambali ahli sunnah, Maliki sunnah, Hanafi juga sunnah ahli sunnah. Jadi ahli sunnah ini yang selamat. Bukan ahli sunnah terpecah menjadi 73 golongan, bukan. Ahli sunnah yang selamat. Selain ahli sunnah itu yang dikatakan tidak selamat berdasarkan hadis iftiraqul ummah. Nah, jadi kalau ditanya apakah kelompok ahli sunnah sudah berpecah 73? Tidak. Ahli sunnah tidak terpecah 73. Yang terpecah 73 itu umat Islam, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah itu satu. Dengan berbeda, nanti tentunya kalau pemahaman ahli sunnah nanti ada pembahasan akidah ahli sunnah, fikih ahli sunnah. Nah, ini tentunya berbeda. Jadi yang dikatakan 73 golongan itu di luar ahli sunnah. Insya Allah ahli sunnah tidak terpecah menjadi 73 golongan. Insya Allah. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawabannya. Izin Ustadz, ini ada lagi Ustadz pertanyaan dari Pak Anang. Mohon izin, ada 2 pertanyaan dari Pak Anang. Yang pertama, mohon penjelasan terkait dengan ruqyah Ustadz. Apakah ada keutamannya atau justru malah tidak dianjurkan? Yang kedua, apakah benar ada hadis yang menerangkan bahwa umur umat tidak sampai 1500? Apakah maksudnya tahun Hijriyah atau kiasan Ustadz? Mohon izin. Iya, berkaitan dengan ruqyah, sebenarnya tidak ada fadilah ruqyah. Cuman memang Nabi pernah meruqyah. Nah, meruqyah itu pernah. Artinya mengobati lewat bacaan-bacaan. Itu ada. Tetapi untuk fadilahnya tentunya tidak ada. Terus apakah fadilahnya, apa bahayanya meminta? Justru yang diruqyah itu boleh. Tetapi minta diruqyah yang tidak boleh. Ada hadis Rasulullah SAW, siapa yang minta diruqyah termasuk dosa besar. Nah, jadi kita tidak boleh minta diruqyah. Jadi kalau kita ketemu orang, tolong ruqyah saya, nggak usah. Kenapa? Karena saya merasa masukan jin atau masuk enggak. Kalau Anda minta diruqyah, tidak mungkin Anda kemasukan jin. Orang yang kena masukan jin itu tidak mungkin sadar kalau dia kemasukan jin gitu. Jadi tidak perlu minta diruqyah. Yang dilarang itu bukan meruqyah, tapi yang dilarang itu minta diruqyah. Maka kita jangan minta diruqyah. Meruqyah itu boleh atau diruqyah itu boleh, tapi meminta diruqyah itu jangan. Ini beda tentunya ya. Misalkan ada teman saya yang kurang sehat, lalu saya minta teman saya untuk meruqyah teman saya yang kurang sehat, boleh. Tapi kalau saya sendiri minta diruqyah itu jangan. Karena itu termasuk hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan kau minta diruqyah, karena itu termasuk dosa yang besar. Adapun hadis yang mengatakan umur dunia itu berusia 1500, semua Imam Suyuti pernah mengatakan semua hadis yang berbicara tentang umur dunia dhaif. Bahkan mengatakan dhaif jiddah. Kata Imam Suyuti, semua hadis yang berbicara tentang umur dunia sangat lemah. Jadi memang ada umur-umur yang mengatakan umur dunia 1500. Apakah itu kiasan apa dhahir? Nah, tentunya kita tidak perlu bahas kiasan atau bukan, karena hadis tadi ternyata hadisnya lemah. Jadi ketika hadisnya lemah, maka tidak perlu kita bersusah payah membahas tentang hadis-hadis tersebut. Kita tinggalkan saja hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakallahu atas jawaban disampaikan. Mungkin karena tinggal 1 menit lagi Ustadz, Afwan dari Pak Lutfi ada yang disampaikan atau ada pertanyaan kepada Pak Lutfi, kami persilakan. Karena waktunya sudah, ini nanti di lain kesempatan saja. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan pada kami ilmu pagi hari ini. Sama-sama. Baik Ustadz dan para jamaah, pertama kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pada pagi hari ini ya, karena ada kesalahan teknis terkait dengan link Zoom yang kami sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan ilmu yang Bapak Ibu peroleh dari Ustadz Abdurrahman Assegaf. Mungkin mohon izin terakhir sebelum kita tutup, mohon berkenan kepada Ustadz Abdurrahman Assegaf LC untuk memimpin doa bagi kita semua. Semoga semua urusan kita dimudahkan dan semua yang ada teman kita yang sedang sakit mohon dapat segera disembuhkan. Pada Ustadz kami persilakan. Baik, alhamdulillah setelah kita melaksanakan majelis ilmu atau mengadakan majelis ilmu ini, semoga Allah berikan keridhaan, Allah berikan keberkahan, dan semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita
untuk bisa mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan para ulama salafus saleh. Dan kita mohon kepada Allah dengan keberkahan majelis ilmu, dengan keberkahan majelis zikir yang kita lakukan di pagi ini, semoga hajat-hajat kita semua digabulkan oleh Allah, semua kesulitan kita diangkat oleh Allah. Apabila ada yang kurang sehat, yang sedang sakit, semoga dijadikan penyakitnya sebagai penggugur dosa-dosanya, peninggi derajatnya, dan segera diberikan kesembuhan oleh Allah SWT. Dan Allah berikan kepada kita rezeki yang halal dan thayyibah, yang bisa membawa kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa syafaitahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya la karidan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. atas materi yang disampaikan. Kepada para jamaah juga kami mohon sampaikan terima kasih. Mohon izin kita tutup link Zoom pada pagi hari ini.